Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfi Marfuah, izinkan saya untuk mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif Berbasis Makromedia Flash 8 untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa pada materi operasi bentuk aljabar kelas 7 SMP. Kita langsung ke latar belakang dari proposal penelitian saya. Tak terasa, sudah lebih dari 1 tahun pandemi COVID-19 telah melanda dunia, termasuk Indonesia. Orang-orang kini dituntut untuk selalu menjaga kebersihan diri, lingkungan, dan keluarga agar tidak terpapar virus COVID-19. Ketika berada di luar ruang publik, masyarakat diimbau untuk tetap mematuhi protokol kesehatan seperti menjaga jarak, rajin mencuci tangan, dan menggunakan masker. Nah, selain pada sektor kesehatan, banyak juga sektor yang turut terdampak karena adanya pandemi COVID-19 ini, seperti pada sektor ekonomi dan sektor pendidikan. Pada sektor ekonomi, banyak orang-orang yang kehilangan mata pencaharian sehingga kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, serta harga barang-barang tertentu yang mengalami pelonjakan harga. Sedangkan pada sektor pendidikan, banyak sekolah yang ditutup yang mengharuskan siswa melakukan kegiatan belajar dari rumah atau yang biasa kita sebut dengan BDR. Nah, dari sistem BDR yang telah diterapkan pemerintah ini, banyak suka duka yang ditemui oleh guru, orang tua, maupun siswa. Seperti banyak orang tua yang merasa terbebani dengan mendampingi anaknya dalam belajar karena tidak pahamnya orang tua terhadap materi yang dipelajari oleh anak, sehingga tak jarang ditemukan banyaknya orang tua yang kehilangan kesabaran dalam mengajari anak. Untuk anak sendiri, terkadang karena tidak paham materi dan tidak tahu harus bertanya kepada siapa, menjadikan siswa malas belajar sehingga lebih suka bermain HP saja. Sedangkan untuk para guru yang berusaha mencari metode yang sesuai diterapkan dalam kegiatan belajar dari rumah ini. Nah, berkembangnya teknologi yang terjadi pada saat ini banyak menciptakan kemudahan bagi manusia. Tak luput, teknologi juga turut berdampak besar pada kegiatan pembelajaran di Indonesia. Kegiatan belajar dari rumah atau BDR yang tengah dilakukan sekarang ini akibat pandemi yang tengah melanda menjadikan siswa dan guru memaksimalkan perkembangan teknologi yang ada pada sekarang ini. Misalnya saja penggunaan Zoom ataupun Google Meet yang sering digunakan dalam kegiatan belajar dari rumah, sehingga siswa dan guru dapat melakukan kegiatan tatap muka tanpa berada di tempat yang sama. Namun pada kenyataannya Zoom ataupun Google Meet memiliki sisi negatifnya, misalnya tidak bisa diakses oleh siswa ataupun guru yang berada di kawasan susah sinyal ataupun sinyal yang tidak stabil. Atau ada juga siswa yang tidak memiliki HP sehingga tidak dapat mengikuti pembelajaran secara daring melalui Zoom ataupun Google Meet. Nah, karena hal tersebut, guru mencari cara lain yang dapat menangani masalah tersebut, seperti melakukan kegiatan pembelajaran dengan guru menyiapkan materi dan kemudian materi tersebut disampaikan kepada siswa untuk dipelajari secara mandiri. Namun, seperti yang telah saya jelaskan tadi, banyak siswa yang mengalami kesulitan jika siswa itu belajar secara mandiri. Nah, berdasarkan latar belakang di atas, saya tertarik untuk mengembangkan media baru dalam pendidikan, yaitu video interaktif guna menunjang kegiatan belajar siswa. Video interaktif yang dapat diakses tanpa membutuhkan bantuan sinyal. Dengan adanya media ini, diharapkan siswa akan lebih memahami materi yang disampaikan oleh guru, sehingga kegiatan belajar tetap berjalan dengan lancar walaupun di tengah pandemi. Selanjutnya, mengenai rumusan masalah dalam penelitian saya, ada 2 rumusan masalah, yaitu yang pertama, apakah terdapat perbedaan peningkatan kemampuan berpikir siswa setelah menggunakan media pembelajaran video interaktif pada materi operasi bentuk aljabar. Kemudian yang kedua, bagaimana keefektivitasan pembelajaran menggunakan media pembelajaran video interaktif guna meningkatkan kemampuan berpikir siswa pada materi operasi bentuk aljabar. Selanjutnya, model penelitian. Untuk model penelitian yang saya gunakan dalam penelitian ini yaitu model ADDIE ataupun analisis, design, development, implementation, dan evaluation. Nah, pada model ADDIE ini saya jelaskan satu persatu. Misalnya pada tahap analisis. Nah, pada tahap ini kegiatan utamanya adalah menganalisis perlunya pengembangan modal atau metode pembelajaran baru dan menganalisis kelayakan dan syarat-syarat pengembangan modal atau metode pembelajaran baru. Nah, pengembangan metode pembelajaran baru diawali oleh adanya masalah dalam model atau metode pembelajaran yang sudah diterapkan. Masalah dapat terjadi karena model atau metode pembelajaran yang ada sekarang sudah tidak relevan dan kebutuhan sasaran lingkungan belajar
teknologi, karakteristik peserta didik, dan sebagainya. Setelah melakukan analisis masalah tersebut, perlunya pengembangan model atau metode pembelajaran baru. Peneliti juga perlu menganalisis kelayakan dan syarat-syarat pengembangan model atau metode pembelajaran baru tersebut. Kemudian, langkah yang kedua yaitu desain atau perancangan. Nah, dalam perancangan model atau metode pembelajaran, tahap desain memiliki kemiripan dengan merancang kegiatan belajar mengajar. Kegiatan ini merupakan proses sistematik yang dimulai dari menetapkan tujuan belajar, merancang skenario atau kegiatan belajar mengajar, merancang perangkat pembelajaran, merancang materi pembelajaran dan alat evaluasi hasil belajar. Rancangan model atau metode pembelajaran ini masih bersifat konseptual dan akan mendasari proses pengembangan berikutnya. Nah, pengembangan berikutnya itu apa? Pengembangan berikutnya itu development. Nah, dalam development dalam model ADI berisi kegiatan realisasi rancangan produk. Nah, dalam tahap desain telah disusun kerangka konseptual penerapan model atau metode pembelajaran baru. Pada tahap development atau pengembangan, kerangka yang masih konseptual tersebut direalisasikan menjadi produk yang siap diimplementasikan. Sebagai contoh nih, jika pada tahap desain telah dirancang penggunaan model atau metode baru yang masih konseptual, maka pada tahap development atau pengembangan disiapkan atau dibuat perangkat pembelajaran dengan model atau metode baru tersebut seperti RPP, media, dan materi pelajaran. Selanjutnya, langkah yang keempat dalam model ADI yaitu implementation. Pada tahap ini, rancangan dan model metode yang telah dikembangkan diimplementasikan pada situasi yang nyata, yaitu di kelas. Selama implementasi, rancangan model atau metode yang telah dikembangkan diterapkan pada kondisi yang sebenarnya. Materi yang disampaikan sesuai dengan model atau metode baru yang dikembangkan. Setelah penerapan metode, kemudian dilakukan evaluasi awal untuk memberi umpan balik pada penerapan model atau metode berikutnya. Nah, langkah terakhir dalam metode ADI yaitu evaluation atau evaluasi. Nah, evaluasi ini dilakukan untuk menilai apakah model atau metode yang digunakan itu sesuai atau tidak dengan sistem pembelajaran yang sekarang ini. Selanjutnya, pembahasan produk dari media yang saya kembangkan. Saya menggunakan software Macromedia Flash 8. Kenapa saya memilih software tersebut? Karena saya menganggap bahwa dengan pengembangan melalui software tersebut dapat memudahkan siswa dalam belajar. Untuk materinya itu sendiri, saya memilih materi aljabar kelas 7 SMP. Pada media yang saya kembangkan, pada layar utama itu terdapat seperti pada tampilan, terdapat layar utama, selanjutnya yaitu mengenai pembahasan produk yang saya kembangkan. Untuk software yang saya gunakan yaitu Macromedia Flash 8, dan untuk materi yang selanjutnya yaitu mengenai pembahasan produk dari media yang saya kembangkan. Untuk software yang saya gunakan yaitu Macromedia Flash 8 dengan materi operasi bentuk aljabar. Nah, pada media yang saya kembangkan, untuk tampilan layar utamanya seperti ini, terdapat materi yang akan dipelajari seperti aljabar ini, dan ketika siswa telah masuk ke dalam media yang saya gunakan ini, siswa hanya tinggal mengeklik tombol Let's Go, dan ketika siswa mengeklik tombol Let's Go, siswa akan dialihkan ke tampilan layar pada seperti ini, dan di sini siswa diminta untuk memasukkan nama dan kelas. Nah, setelah siswa memasukkan data siswa tersebut, selanjutnya siswa akan diarahkan ke Start. Nah, kemudian akan muncul menu seperti ini. Di menu ini terdapat 3 menu yaitu pretest, materi, dan post-test. Siswa pada langkah ini diarahkan untuk melakukan pengerjaan secara pretest terlebih dahulu. Dan soal pretestnya itu ada 5 dengan materi operasi bentuk aljabar yang mencangkup semua aspek seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan operasi bentuk aljabar dalam bentuk soal cerita. Selanjutnya, setelah dari pretest, selanjutnya siswa akan diarahkan ke materi untuk mempelajari materi menggunakan media
pembelajaran yang telah saya kembangkan ini. Nah, untuk tampilannya itu sendiri seperti pada layar, terdapat beberapa materi yang diperlukan dalam materi operasi bentuk aljabar seperti pada bentuk aljabar dan unsur-unsurnya, operasi bentuk aljabar yang terdiri dari penjumlahan dan pengurangan, perkalian dan pembagian. Pada menu ini siswa bisa memilih mau mempelajari yang mana dulu, misalnya mempelajari penjumlahan dan pengurangan atau perkalian ataupun pada menu pembagian. Nah, setiap materi yang saya jelaskan pada media tersebut terdapat 2-3 contoh guna meningkatkan pemahaman siswa dengan mempelajari operasi bentuk aljabar. Seperti ini untuk materi kedua, yaitu perkalian. Saya jelaskan sedetail mungkin. Selanjutnya mengenai pembagian. Nah, setelah siswa mempelajari materi, selanjutnya siswa akan diarahkan untuk mengerjakan soal secara post-test. Nah, soal post-test dan pre-test itu sendiri memiliki tipe atau karakteristik yang sama namun dengan soal yang berbeda. Di soal post-test itu sendiri juga sama, terdapat 5 soal yang mencakup penjumlahan dan pengurangan, perkalian, pembagian, dan operasi bentuk aljabar dalam soal cerita. Nah, selanjutnya ketika siswa telah selesai mengerjakan soal post-test dan pre-test, selanjutnya peneliti akan membandingkan nih apakah terdapat perbedaan sebelum dan sesudah siswa itu menggunakan media makromedia flash 8 ini yang dikembangkan oleh peneliti. Selanjutnya terdapat bukti validasi dari ahli materi. Nah, untuk ahli materinya itu sendiri saya meminta bantuan kepada guru SMP Negeri 1 Sawangan, yaitu Bapak Suroto. Terima kasih atas bantuannya. Berikut mengenai bukti lembar validasi terhadap materi operasi bentuk aljabar saya, dan pada kesimpulannya menurut beliau penilaian lembar validasi secara umum itu mengenai materi operasi bentuk aljabar yang saya susun ini cukup sangat baik, sehingga dinyatakan cukup valid dapat digunakan dengan sedikit revisi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai proposal penelitian saya. Bila ada salah saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.